Ya, jadi sopan santun itu bagian dari perilaku. Perilaku itu sebenarnya kalau dinilai itu tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan akademik. Artinya kalau seseorang itu dengan yang memiliki akademik, nilai akademik sangat tinggi namun perilakunya tidak baik, maka dia juga nilainya akan tidak lebih tinggi daripada orang yang memiliki sopan santun yang baik. Jadi sopan santun itu memang harus diterapkan dari awal, dan tidak mungkin kita itu mendidik anak-anak dengan sopan santun itu melalui perkuliahan. Jadi kalau menurut saya, karena saya seorang muslim ya, jadi di ajaran agama Islam itu sendiri sudah ada tata cara bagaimana kita bersikap kepada guru. Nah, bersikap kepada guru itu paling enggak sopan santunnya harus ditata. Jadi misalkan menyapa ke guru atau dosen gitu ya, dia harus lakukan menyapa dengan baik. Misalkan tidak kenal pun berikan senyuman, disapa, kalau tahu namanya disapa dengan nama, kalian terlambat, ketuk itu dulu. Itu juga memberikan salam, itu termasuk salah satu sopan santun. Kemudian nanyanya itu harus berhati-hati saat menanyakan apakah sudah jadi atau belum gitu ya. Hasil hasil dari koreksinya itu sudah selesai atau belum, itu jangan kemudian menanyakan kapan Bu kira-kira saya bisa ambil. Itu kurang pantas gitu ya, karena kalian harus tahu bahwa dosen itu kerjaannya tidak hanya mengkoreksi kerjaan kalian saja gitu. Banyak sekali kerjaan-kerjaan lain, tugas-tugas yang lain yang memang menyita waktu kami, dan pastinya kalau misalkan kami sudah ada waktu, pasti kami akan melakukan pengkoreksian itu gitu. Diperhatikan gitu ya, maksudnya langsung ingat gitu, anak ini tidak sopan perilakunya, dan pasti kata-kata itu nanti akan dibawa sepanjang mahasiswa ini melakukan pendidikan di sini gitu. Jadi memang harus berhati-hati sekali gitu, karena tidak semua dosen itu kan punya kepekaan yang sama gitu ya. Jadi paling enggak kita harus lebih berhati-hati aja lah, kita menjaga diri aja, jangan sampai ada konflik, karena kalau ada konflik pastinya nanti akan berpengaruh ke pendidikan kalian juga, sehingga nanti khawatirnya target atau tujuan kalian bersekolah di sini atau menuntut ilmu di sini itu tidak tercapai, sayangnya seperti itu gitu. Jadi sebaiknya sih harusnya sopan santun. Ada mungkin selain sopan santun juga aturan yang kaitannya sama aturan yang ini ya, nanti bisa berlaku kriminal sebenarnya, kayak titip absen. Mungkin kalian anggap biasa gitu ya, karena bukan kesalahan yang besar gitu, karena tanda tangan itu adalah legalitas dari seseorang gitu ya. Dia kalau seseorang memalsu tanda tangan itu juga suatu tindakan yang kriminal, bisa dinilai kriminal, dan itu konsekuensinya bisa macam-macam, bahkan bisa nanti nilainya bisa E semuanya. Jadi dianggap tidak mengambil mata kuliah itu atau dianggap gagal, itu bisa jadi, tergantung pada si dosen itu sendiri yang dia mengetahui bahwa si mahasiswa ini tidak menaati aturan dia gitu. Itu bisa jadi ya, jadi bisa sampai tidak diluluskan, bisa yang tidak diluluskan itu bisa hanya satu mata kuliah. Tapi kalau plagiasi tugas, copy paste punya temennya aja, jadi kata-katanya sama persis, itu termasuk plagiasi ya. Dan kalau untuk FKUB itu kita menetapkan bahwa harus pakai rok kalau kuliah ya. Kalau kuliah harus pakai rok. Jadi selama pendidikan pakai rok. Nanti kalau kegiatan ekstrakurikuler kalian mau pakai celana boleh gitu. Tapi pada saat di sini sedang belajar itu sebaiknya pakai rok gitu. Atau kalau misalkan pakai celana, laki-laki itu nggak boleh pakai jeans. Celananya harus celana kain. Kemudian kalau untuk roknya paling tidak di bawah lutut itu dia minimum 10 cm ya, jadi dia nggak boleh terlalu tinggi. Kita sebagai institusi kesehatan yang mendidik calon-calon tenaga kesehatan tuh kita mulainya dari awal. Jadi kita sudah kenalkan bahwa tenaga kesehatan itu apa aja. Jadi harus bisa memahami role mereka masing-masing. Jangan sampai nanti pada saat sudah bekerja lalu gontok-gontokan, itu yang sering terjadi di Indonesia ya. Nanti di rumah sakit saat kalian sudah profesi itu nanti betul-betul menangani kasus sungguhan dan dibahas oleh tiap profesi kesehatan, sehingga pada saat itu diharapkan sudah jalan tuh sebenarnya, tahu peranan masing-masing pada saat itu. Nanti akan tetap ada pendampingnya, supervisornya, dosennya yang akan, contohnya saja farmasis ya. Farmasis nggak boleh menentukan bahwa mendiagnosis bahwa penyakitmu itu ini gitu, itu nggak boleh kayak gitu ya.
Kayak misalkan di farmasis itu nanti yang punya peranan bahwa meminta pasien untuk memilih, ada berbagai macam merek untuk obat ini, misalkan mana yang paling nyaman untuk dikonsumsi oleh si pasien gitu. Jadi ada peranan-peranannya sendiri gitu. Bahkan nanti mungkin antara perawat sama dokter kadang ada yang ini ya, ada apa namanya, kadang itu friksi itu dia gesekan gitu ya. Kenapa? Karena misalkan ada perawat yang bilang ini kan harusnya tanggung jawab dokter, kenapa dilimpahkan ke saya gitu. Jadi itu ada undang-undang yang menaungi semuanya, bahwa peranan, jadi tugas dari masing-masing tenaga kesehatan itu dilindungi oleh undang-undang. Ya sesuai dengan undang-undang itu harusnya yang jadi tugas kita, nggak boleh terlalu berlebihan di luar itu gitu ya. Jadi tahu peranan tugasnya sendiri, dia tahu tugasnya perawat apa, tugasnya apoteker apa, tugasnya bidan apa, tugasnya gizi apa. Jadi dia bisa mendelegasikan. Misalkan saya nggak bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan terakhir ini karena saya belum mengajar angkatan 2016 sama sekali ya. Jadi saya mulai ngajar itu anak semester 3, sedangkan kalian masih semester 1. Jadi saya tidak bisa mengetahui sebagaimana saat kalian ini berada di kelas seperti harapan saya sih pastinya nggak mungkin ada yang ibu yang ingin anaknya jelek ya. Saya pengennya semuanya bagus moralnya, kemudian tidak menimbulkan konflik sana sini gitu. Jadi ikuti aja path-nya.